Shalom, haleluya. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita pagi yang indah ini, di mana kita dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, yang ada di gereja, yang ada di mana-mana saat ini. Saya percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan selalu menyertai kita, mengurapi kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian, syukur kami kembalikan kepada Engkau pagi hari ini Tuhan, di mana sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk belajar, melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Bapa di surga, kami percaya kuasa-Mu tetap memberi kami hikmat kebijaksanaan untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Berkati kami, urapi kami, buka setiap pintu hati kami Bapa, agar kami dapat belajar, kami dapat merenungkan firman-Mu di pagi yang indah. Berkaryalah Tuhan, berbicaralah Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Pagi hari ini saya sekali lagi mau mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-13 sampai kepada ayat yang ke-22. Namun saya hanya ingin membacakan kepada kita di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-14e. Firman Tuhan berkata, "Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia." Nah, di dalam Daniel 6 ayat yang ke-17e juga berkata, di mana sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Ya, Daniel juga mengalami proses di dalam kehidupannya, di dalam ketaatannya kepada Tuhan. Nah, yang kita pelajari pagi hari ini yaitu mengapa kita harus mengalami proses yang kedua, berbicara tentang Daniel. Nah, meskipun demikian, Daniel tidak marah dan tidak menyalahkan Tuhan. Ia tetap tenang di dalam kehidupannya, di dalam posisinya. Nah, ketika berhasil melalui proses itu, Tuhan menunjukkan kuasa pembelaannya atas Daniel, di mana ada tertulis di dalam Daniel 6 ayat yang ke-23 mengatakan kepada kita, "Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutup mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila saat ini kita sedang mengalami proses dari Tuhan, jangan sekali-kali mengeluh atau merasa kecewa kepada Tuhan, karena Dia selalu atau Dia tahu mana yang terbaik bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Yohanes 15 ayat yang kedua. Inilah maksud Tuhan membersihkan kita supaya kehidupan kita itu menjadi indah dan menghasilkan buah lebih banyak lagi di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah bila Tuhan masih memproses kita, karena berarti ya Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkat yang luar biasa daripada
Tuhan. Ada tertulis firman Tuhan mengatakan, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong yang lama itu, sehingga anggur itu dan kantongnya kedua-duanya terbuang. Ya, tetapi anggur yang baru hendaklah disimpan dalam kantong yang baru pula. Di dalam Markus 2 ayat yang ke-22. Jadi, anggur yang baru tidak dapat disimpan dalam kantong yang lama. Anggur yang baru harus disimpan di dalam kantong yang baru, ya, supaya semuanya dalam keadaan yang selamat. Artinya di sini Tuhan akan terlebih dahulu memproses kita menjadi baru, supaya pada saatnya kita layak menerima berkat-Nya. Dan tidak sedikit orang Kristen yang tidak siap menerima berkat dari Tuhan. Ketika hidupnya sudah diberkati, mereka malah berubah, tidak lagi setia pada Tuhan. Manusia semakin diberkati malah semakin sombong. Semakin diberkati malah semakin meninggalkan pelayanan atau ibadah-ibadah di dalam gereja. Jika Tuhan menilai kita, maka dari itu perlu kesiapan untuk menerima berkat itu di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan menilai kita belum siap menerima berkat-Nya, Dia masih memproses kita terlebih dahulu agar kita dapat menjadi berkat yang sesungguhnya di saat kita menerima berkat-berkat yang datang daripada Allah Tuhan. Haleluya, firman Tuhan hanya sampai di sini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau sentiasa menyertai kami, mengurapi kami, memproses kami, membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap mengandalkan Kristus di dalam setiap kehidupan. Terima kasih karena kami melihat tokoh Daniel di dalam firman-Mu yang tetap setia, tetap mengandalkan Kristus walaupun berhadapan dengan ujian, dengan tuduhan-tuduhan palsu. Daniel tetap tenang di posisi dan tenang bersama dengan Tuhan sehingga kehidupannya dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya juga jika kita anak-anak Tuhan yang percaya tetap mengandalkan Tuhan, setia kepadanya, maka kita juga dipelihara oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan. Berkati anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu di dalam keadaan apapun mereka saat ini. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan yang sentiasa memberkati mereka. Haleluya Bapa, haleluya Yesus, kami sudah berdoa. Amin.